Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Lutfia Sabella. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum dan mengamalkan surat Yasin Fadilah itu bagaimana. Nah, kalian pastinya sudah tidak asing lagi mengenai surat Yasin Fadilah. Tapi saya sedikit mengupas mengenai surat Yasin Fadilah itu. Di dalamnya terdapat doa-doa tertentu. Nah, doa-doa tertentu itu diisi oleh para ulama terdahulu, dan surat Yasin Fadilah juga sangat populer dan digemari oleh masyarakat, baik kaum milenial mau masyarakat ibu-ibu, bapak-bapak. Tidak ada batasan usia bagi yang ingin belajar atau mengetahui apa sih di dalamnya surat Yasin Fadilah itu. Secara umum, surat Yasin Fadilah itu sunnah, diperbolehkan. Tidak ada landasan dalam syariat Islam yang membaca kandungan surat Yasin Fadilah, mengingat isi ayat Al-Quran, zikir maupun doa. Secara zikir maupun ayat-ayat tersebut untuk ditambahkan maupun membaca surat Yasin di dalam surat Yasin Fadilah itu boleh, sebab sudah dilakukan oleh Nabi kita terdahulu, Nabi Muhammad SAW, yang dijelaskan dalam hadisnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, yang berarti bahwa dia melakukan sholat malam ketika membaca surat lalu berhenti sebab menemukan ayat yang mengenai tentang azab. Nah, beliau berhenti mengenai azab itu agar meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau membaca surat mengenai rahmat, beliau juga berhenti agar meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mereka ruku, beliau membaca Subhana Rabbiyal A'dimi, dan ketika beliau sujud, beliau membaca Subhana Rabbiyal A'la. Hadis riwayat Nasai. Nah, kalau diterangkan di sini, itu biasanya dilaksanakan pada hari Jumat. Pada hari Jumat sehabis maghrib sampai Isya. Tetapi kalau di saya dilakukan pada setiap hari Jumat habis duhur sampai asar, dilakukan secara bergilir, secara bersama-sama, agar tujuannya itu untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tahu, agar lebih paham, agar lebih mengetahui apa sih di dalamnya, manfaatnya itu apa, bagaimana, begitu. Lalu di sini juga Yasin Fadilah dijelaskan tidak boleh mengunsurkan syarat, begitu. Nah, praktik tersebut selama niatnya baik dilanjutkan, tetapi kalau niatnya untuk berbuat maksiat atau mencelakakan orang lain itu tidak boleh, sebab itu tidak baik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, ambil hikmahnya, dan minta maaf apabila ada kekeliruan atau ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.